Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Allen Channel, di video kali ini saya akan membahas masih mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hanya saja pada video ini saya akan lebih berfokus kepada pengaruh dari pembentukan suatu ion kompleks terhadap kelarutan suatu garam. Nah, ini langsung kesimpulannya aja. Jadi kalau misalnya ada suatu garam yang sukar larut, itu bisa diperbesar kelarutannya, ya, dengan cara ditambahkan suatu senyawa yang dapat membentuk ion kompleks. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ya, AgCl. Ini salah satu garam yang sukar larut dengan kelarutan 1,3 kali sulf minus 5 mol per liter, ya. Nah, ketika AgCl ini saya larutkan ke dalam suatu air, maka dia akan mengalami reaksi keseimbangan, yaitu AgCl, reaksi keseimbangan Ag plus ditambah Cl minus. Ini kita sebut reaksi pertama. Nah, saya tambahkan lagi di sini adalah suatu senyawa yang bisa membentuk suatu kompleks, yaitu NH3. Nah, maka NH3 ini akan bereaksi dengan Ag plus, ya. Nah, reaksinya seperti ini, Ag plus ditambah 2NH3, reaksi bolak-balik, ya, keseimbangan, menghasilkan Ag NH3 2 kali plus. Nah, ini adalah suatu ion kompleksnya. Nah, jika, ya, konsentrasi NH3 meningkat, ini ya, meningkat, nah, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Nah, kita tahu di konsep keseimbangan, ya, ketika konsentrasi suatu zat itu diperbesar, maka dia akan bergeser ke lawannya. Nah, NH3 ini dia posisinya di sebelah kiri, maka dia akan bergeser ke kanan, ya. Nah, sehingga apa akibatnya? Sehingga ion Ag+ akan hilang, ya, karena reaksinya bergeser ke kanan, maka Ag+ ini lama-lama akan berkurang, malah sampai hilang di sini, ya. Nah, pada reaksi kedua. Nah, untuk menggantikan ion Ag+ pada reaksi kedua, maka di sini AgCl pada reaksi 1 akan melarut untuk menggantikan ion Ag+ yang hilang. Nah, jadi ketika Ag+ di reaksi 2 ini dia menghilang, maka untuk menggantikan ion Ag+-nya, maka AgCl di sini akan melarutkan sehingga menghasilkan Ag+ ditambah Cl- lagi, ya. Nah, sehingga konsekuensinya nanti AgCl itu kelarutannya akan bertambah. Nah, kalau kita tinjau dari nilai konstantanya, ya. Nah, kita lihat ini nilai Ksp dari AgCl, ya. Jadi AgCl ini reaksi bolak-balik Ag+ ditambah Cl-, Ksp-nya itu adalah 1,7 kali 10⁻⁻10. Nah, ini adalah Ksp-nya kecil sekali, ya. Ini menunjukkan bahwa AgCl ini adalah suatu garam yang sukar larut. Nah, kita lihat untuk reaksi yang kedua ini adalah kita sebut dengan Kf, ya. Nah, Kf itu dari form, ya. Konstanta pembentukan dari suatu ion kompleks, ya. Ion kompleks AgNH3 2 kali plus. Itu nilainya 1,7 kali 10⁻⁷. Nah, jika kedua reaksi ini saya tambahkan, ya, kita jumlahkan, maka Ag plusnya di sini kan akan hilang, ya, akan saling menghabisi, gitu, ya. Nah, sehingga sisanya reaksinya adalah AgCl ditambah 2NH3, reaksi bolak-balik AgNH3 2 plus ditambah Cl-. Nah, untuk mencari nilai K-nya, ya, nilai K-nya ini adalah berarti konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi sebelah kiri, gitu, ya. Nah, dalam hal ini yang sebelah kanan adalah konsentrasi Ag NH3 2 kali plus, ya, dipangkatkan 1, ya, karena koefisiennya 1, dikali konsentrasi Cl-, ya, pangkat 1, dibagi konsentrasi NH3, ya, pangkat 2. Nah, sedangkan AgCl ini dia diabaikan, ya, karena dia fasenya solid. Ingat, ya, yang dilihat itu adalah fase aqueous dan gas dalam menghitung Kc, ya. Nah, sehingga nilai dari Kc-nya itu adalah jika reaksinya dijumlah, berarti nilai K-nya dia apa? Dikali, ya. Maka Ksp dikali Kf. Nah, nanti kita akan dapatkan, ya. Ini hasilnya adalah 2,9 kali 10⁻⁻3. Nah, kita lihat bahwa jika kita bandingkan nilai Kc, ya, ketika AgCl ini membentuk kompleks dengan AgCl yang tidak membentuk kompleks, ini nilainya jauh, ya. Di sini
pangkatnya 10 pangkat minus 10 ya. Sedangkan ketika dia membentuk kompleks, dia menjadi 10 pangkat minus 3. Ini menunjukkan juga bahwa dengan adanya ion kompleks, ya, garam AgCl ternyata lebih mudah larut. Nah sekarang kita akan melihat ya, atau akan menghitung bagaimana kelarutan suatu garam ya dalam larutan yang dapat membentuk ion kompleks. Jadi kita akan melihat membandingkan kelarutannya jadi berapa ketika dia dilarutkan dalam satu larutan yang dapat membentuk ion kompleks ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi berapa kelarutan molar AgCl dalam 1 molar NH3 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, nilai KSP-nya untuk AgCl adalah ini ya, 1,7 kali 10 pangkat minus 10, dan nilai KF-nya untuk AgNH3 2 kali plus adalah 1,7 kali 10 pangkat 7 ya. Nah, kita akan jawab. Nah, di sini tadi kita udah dapatkan ya, reaksi dari AgCl ditambah NH3 itu seperti ini ya. Di AgCl ditambah 2 NH3 ya. Reaksi bolak-balik ya, AgNH3 2 kali plus tambah Cl-. Nah, untuk mencari nilai Kc-nya ini seperti ini ya, tadi udah kita singgung juga. Nah, nanti nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk menghitungnya, kita pakai MBS ya, atau mula-mula bereaksi setimbang ya. Nah, dalam hal ini AgCl, ingat ya, dia karena fasenya solid, maka dia dianggap konstan. Jadi dia tidak berubah ya. Nah, makanya dia, ya, saya kasih tanda strip aja. Nah, di sini NH3-nya itu di soal 1 molar ya. Sedangkan untuk ion kompleks AgNH3 2 kali plusnya itu masih belum terbentuk, maka 0 molar ya, Cl- juga sama 0 molar ya. Nah, untuk yang bereaksinya dia akan mengikuti perbanding koefisien ya. Nah, jadi untuk yang NH3 itu saya misalkan aja dia 2X. Ya, hati-hati ini minus ya. Karena di sebelah kiri ingat ya, dia berkurang maka dia minus. Sedangkan untuk Ag dia plus X, yang Cl juga plus X. Dia bertambah ya sebelah kanan. Sehingga sisanya atau setimbangnya nanti untuk yang NH3 itu adalah 1 dikurangi 2X, sedangkan yang Ag NH3 plus dan Cl-nya adalah X molar ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai Kc-nya ini pakai rumus yang tadi ya, kita masukin saja. Ini ya, nilai Kc-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Konsentrasi AgNH3 2 kali plusnya adalah X, Cl-nya juga sama X, dibagi 1 minus 2X kuadrat. Nah, untuk menghilangkan ya tanda kuadrat di sini, saya akarkan kedua ruas ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini menjadi 5,4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini kan X kuadrat nih. Diakarkan jadi X ya. Nah, yang bawah ini kuadratnya jadi hilang jadi 1 minus 2X. Nah, sehingga nilai X-nya nanti ketahuan adalah 0,049 molar. Nah, kalau kita bandingkan ya terhadap nilai S dari AgCl itu jauh lebih besar. Nah, di mana nilai X ya itu kelarutannya menjadi 0,049 molar, sedangkan sebelum kita tambahkan suatu senyawa yang bisa menghasilkan kompleks itu 1,3 kali pangkat minus 5. Jadi ini jauh lebih besar ketika AgCl ini kita tambahkan dengan suatu senyawa yang bisa menghasilkan ion kompleks ya. Itulah bagaimana perhitungan untuk menentukan kelarutan AgCl ketika dia dimasukkan ke dalam larutan yang bisa menghasilkan ion kompleks ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.